فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم
salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihil Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mewakili seluruh jemaah dimanapun berada mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazna Ustadz Safi Soleh dari Singapura yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pimpinan, panduan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi, para rasul dan para arifin. Amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat Allah tadi Allah bukakan pintu-pintu hati Bapak Ibu sekalian sehingga jiwanya semuanya lapang untuk menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita. Kita teruskan surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ali Imran sendiri artinya keluarga Imran. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat, dan kita tadi sudah membaca pertengahan keduanya. Pertengahan pertama 1 sampai 100, dan tadi kita mulai pertengahan kedua, yaitu ayat 101 sampai 105. Ayat 101 sampai 105 ini terkenal di Islam kita. Al-Quran kita sama semuanya, di mana-mana sama. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang populer, yang terkenal. Yang terkenal diantaranya adalah antara ayat 101 sampai 105, karena di sana ada ayat yang selalu dibaca para khotib ketika biasanya akan memulai khutbahnya. Tadi kita baca di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat biasanya dibaca oleh para khatib ketika memulai khutbahnya. Jadi surat ini 200 ayat dan terakhir kita sudah baca sampai ayat 100 persis. Mari kita masuk meneruskan dan mereview dulu ayat 100 supaya kita ada ada ingatan yang berkelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi terakhir adalah ayat tentang ahli kitab, ya seperti ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kalian mentaati fariqan sebagian minal ladzina utul kitab, sebagian daripada orang-orang yang kepadanya diberikan kitab suci, yaitu ahli kitab, sebagian, tidak semuanya, karena ada yang bagus juga, maka mereka itu sebetulnya telah menyimpang dari agama kitab suci, Alkitab, sehingga apa yang terjadi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran ba'da imanikum, setelah keberimanan kalian. Jadi kalau kita mengikuti, mentaati kata tuti'u, dengan demikian yang harus kita taati hanya Allah, Rasul, dan ulil amrinya saja. Jadi yang kita taati hanya Allah dan Rasulnya saja. Karena kalau kita taati selainnya, maka kemudian akan sangat mungkin yaruddukum ba'da imanikum kafirun. Maka di beberapa ayat Allah katakan ati Allah wa ati Rasul, ada lagi ayat wa ulil amri minkum. Nah sekarang kita masuk pada ayat yang baru, ayat 101. Jadi Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk umat Islam itu berpecah belah untuk keluar lagi dari kebenaran, karena sudah ada tertulis. Dan ini semuanya sama. Apa yang lihat Al-Quran yang di layar ini sama semuanya. Kalau kita pergi ke Turki, sama.
Kalau kita pergi ke Saudi, Arab Saudi sama. Kalau kita pergi ke Yaman sama. Kalau kita pergi ke Amerika, orang Islam di Amerika sama. Kita pergi ke Amerika Latin, seperti misalnya Venezuela, kalau ada orang Islam di sana pegang Quran pasti sama. Kita pergi ke Afrika Selatan, sama semuanya. Yang berbeda paling mungkin adalah kertasnya. Ya, kenapa? Karena kertas di semua daerah negara mungkin berbeda-beda kualitasnya dan sebagainya, tetapi isinya, tulisannya sama. Kalau ada yang berbeda dengan ini, walaupun hanya satu kata, itu pasti cacat. Itu harus dikembalikan kepada penerbitnya untuk diperbaiki atau diganti. Jadi, kalau ada yang beda, maka harus dianggap tidak sah. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran kita semuanya samalah. Pertanyaannya ialah kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Bahkan sedemikian susahnya umat Islam bersatu. Sudah terjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Bukan lagi kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa. Dan yang menjadi objek kejahatan adalah sesamanya Muslim di Palestina, di Gaza. Tapi mereka tetap tidak bisa bersatu, bahkan mereka tetap saja ada yang tetap saling menyalahkan satu sama lain. Apa sebabnya? Ya kita tidak konsisten dengan Al-Quran. Kita justru konsisten dengan pendapat-pendapat kelompok kita masing-masing. Padahal Al-Quran ini tidak terikat pada kelompok. Al-Quran itu adalah dipahami bukan dengan kelompok, tapi dipahami dengan akal pikiran kita. Kalau kita menonton televisi, alatnya yang paling penting adalah mata. Tidak bisa kita menonton televisi kalau tidak ada matanya. Kalau kita mendengarkan suara-suara, alat yang paling penting adalah telinga, kuping. Tidak bisa kita mendengarkan suara-suara merdu dari alam semesta ini kalau kita tidak menggunakan telinga. Nah, kalau kita ingin memahami makna-makna yang ada di balik yang lahir, yang tertulis, yang nampak, yang fakta, itu adalah dengan menggunakan akal. Kalau tidak menggunakan akal, kita tidak mungkin sampai ke sana. Maka Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna? Kenapa kalian bisa ingkar? Wa kaifa, bagaimana takfuruna kalian ingkar? Jadi kata-kata takfuruna di sini adalah tertutup hatinya. Bagaimana kok bisa kalian ingkar? Takfuruna. Ingkar. Ingat jemaah sekalian, kata kafir di sini bukan kata benda yang kita ulangi lagi. Ini adalah kata kerja, ini fi'il, ini verb. Jadi bagaimana kalian bisa menolak, bagaimana kalian menutup diri terhadap kebenaran. Wa antum, sementara kalian semuanya itu telah dibacakan, ditelakkan alaikum kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Jadi sudah berapa ayat kita ketemu di dalamnya ada ayat Allah. Seperti yang ditanyakan Pak Sahabat pada pertemuan kita pada hari Rabu yang lalu. Tentang ayat Allah juga ini, di ayat-ayat sebelumnya. Jadi, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian kok bisa ingkar, tertutup hatinya, sementara kalian tutla, ingat jemaah sekalian, apa yang harus dibacakan kepada umat? Ayatullah. Ini bukan yang lain. Ini kan berkali-kali ayat berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran. Bahwa yang harus diperdengarkan, yang harus disimakkan, yang harus dibacakan, yang harus ditelakkan kepada umat itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Karena dengan membaca ayat Allah dengan saksama di dalam Al-Quran, dalam kitab yang tertulis, mereka pun akan menemukan pasangan Al-Quran yang merupakan Al-Quran yang berbicara. Jadi ayatullah. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasul. Kata-kata fikum rasuluh ini kan menunjukkan bahwa di tengah-tengah kita tidak pernah kosong daripada kerasulan. Kalau di tengah-tengah kita kosong daripada utusan rasul, utusan Allah dalam pengertian pilihan langit, pilihan Allah, maka ayat ini tidak benar. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan ayat ini. Kan ayat ini menjelaskan bahwa tidak mungkin tidak ada rasul di tengah-tengah kita. Wa kaifa takfuruna, kenapa kalian kok bisa ingkar, bisa tertutup hatinya? Wa antum tutla alaikum, sementara dibacakan kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya di sini. Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Kan artinya di tengah-tengah kita selalu ada rasul. Wa fikum rasul, di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Jadi tidak pernah kosong utusan Tuhan di tengah-tengah kita. Ingat,
Yang namanya utusan Tuhan itu termasuk orang yang dipilih oleh utusan Tuhan. Kita sudah bahas dalam surat Al-Baqarah, Talut bukan rasul. Tetapi karena dipilih oleh Rasul Allah, Nabi Allah, dia menjadi utusan Tuhan juga. Ya. Jadi yang disebut dengan utusan Tuhan itu adalah orang yang dipilih oleh utusan Tuhan. Kita baca surat Yasin, itu dikatakan bahwa Allah mengutus rasul demi rasul. Fa'azazna bisalisin, bahkan kami perkuat dengan rasul yang ketiga. Rasul siapa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud adalah utusan Nabi Isa pada saat itu. Jadi utusan artinya dipilih oleh Nabi Isa untuk menyampaikan agama kepada pelosok negeri pada saat itu, disebut juga utusan Tuhan, Rasul Allah. Jadi yang disebut Rasul Allah adalah rasulnya, Rasul Allah juga adalah rasul juga, utusan maksudnya. Ya. Jadi utusan Allah ya utusan juga, rasul juga. Cuma beda dengan rasul utama seperti itu Bapak sekalian. Tapi selalu ada. Dikatakan di sini wa fikum rasul, dan di tengah-tengah ada rasul. Wa may ya'tasim billah. Maka barang siapa yang berpegang kepada Allah, ittisam. Jadi waman, siapa saja. Ya. Ittisam, ya'tasim billah, kepada Allah. Berarti bagaimana cara kita ittisam kepada Allah ketika kembali ke sini? Jadi kita bisa ittisam billah melalui ini, rasul ini. Ya. Dan rasul ini siapa? Adalah representasi daripada ayat-ayat Allah. Jadi Bapak Ibu lihat urutannya. Ini dari sini nih. Jadi ayat Allah ini ada dua, ada bacaan dan ada yang berbicara. Ada yang diam dan ada yang berbicara. Ada yang ada yang natik dan ada yang samit. Ada yang natik berbicara dan ada yang samit, diam. Al-Quran yang kita baca ini diam, kita yang harus membacanya. Nah, tetapi apapun itu, ini ada pasangannya. Dan ini adalah terkait dengan ini. Iya. Berpegang teguh ke sini, hakikatnya berpegang teguh kepada Allah. Jadi begitu. Jadi harus ada ini. Wa may ya'tasim billah, siapa yang iktisam, berpegang teguh kepada Allah melalui rasulnya, yang rasul itu yang benar adalah manifestasi, representasi, pasangan daripada ayat Allah, faqad, maka sungguh hudiya, akan diberikan hidayah, dipandu, ila, menuju siratin mustaqim. Jadi coba Bapak Ibu renungkan ayat ini, kan jelas sekali sebetulnya. Ya. Jadi coba Bapak Ibu sekalian renungkan ini. Ya. Kan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin terpandu ke jalan yang lurus, syaratnya adalah berpegang teguh kepada Allah melalui rasulnya, yang rasul itu adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kalau ayat Allah itu adalah kita tahu seperti dalam Al-Quran tertulis ini adalah samit, maka rasulnya di sini adalah natiknya. Jadi ayat Allah yang kita baca di Al-Quran yang kita bentuk mushaf itu adalah ayat Allah dalam bentuk diam. Rasul ini adalah ayat Allah dalam bentuk berbicara, dan karena berpegang teguh kepadanya, hakikatnya berpegang teguh kepada Allah, dan berpegang teguh kepada Allah dalam perjalanan ini adalah terpandu menuju kepada jalan yang lurus. Itulah sebabnya ketika kita membaca Al-Fatihah dengan kata-kata ihdina siratal mustaqim, kita mengatakan siratal ladzina an'amta. Siapa an'amta? Ya rasulnya. Rasul-rasul, nabi-nabi. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub, dan bukan selainnya. Ingat, bukan selainnya. Karena selainnya adalah al-maghdub alaihim waladhdallin. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada selainnya, ingat al-maghdub dan juga dolin. Jadi kita hanya berpegang teguh kepada rasulnya saja. Dan ini akan selalu ada sampai hari kiamat, karena ada kata-kata wafikum, di tengah-tengah kalian ada rasul. Kalau rasul yang kita bicarakan di sini hanya berhenti pada Nabi Muhammad, maka ayat ini tidak bisa berlaku lagi sekarang, karena faktanya setelah Nabi wafat tidak ada lagi rasul seperti Nabi Muhammad. Ya. Yang ada adalah penggantinya. Jadi Al-Quran bayangkan kalau tidak berlaku sampai sekarang. Ya. Jadi dengan demikian saya kira jelas ini Pak sekalian, pertanyaannya bertanya. Dan pertanyaan ini untuk kita semuanya. Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Kok bisa kalian tertutup hatinya? Kok bisa kalian terhijab jiwanya?
dari kebenaran. Sementara setiap saat dibacakan kepada kalian Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT yang samit, yang diam. Dan di tengah-tengah kalian selalu ada pasangan Al-Quran itu, ayat Allah itu, yang disebut dengan Rasulnya. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada ini, hakikatnya berpegang teguh kepada Allah. Jadi ittisam billah, berpegang teguh kepada Rasul, dan siapa yang berpegang teguh kepada Rasul, maka faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sungguh yang bersangkutan hudiya, dipandu, ya dibimbing menuju kepada jalan yang lurus. Nah, jadi dan ayat ini saya kira jemaah sekalian ini berkali-kali kita temukan di dalam Al-Qur'an yang ada di sini. Kita pakai zoom aja ya. Ini Al-Maidah. Jadi itu tadi kan menunjukkan, menjadi ayat ini tadi menunjukkan bahwa tidak pernah terputus ya. Tidak pernah tidak ada. Karena ada kata wafikum rasul. Nah, kita lihat surat Al-Maidah di sini. Ini surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 19. Allah firman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, ya ini menjelaskan kepada kalian apa? Ala fatratin, adanya pendapat bahwa ada keterputusan rasul ini. Fatratin minar rusuli. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau rasulnya sudah meninggal ya udah tidak ada lagi. Urusan agama, urusan kita manusia. Kita nggak usah lagi mengikuti pendapat bahwa setelah Nabi wafat masih ada pengganti-pengganti yang dipilih, ditunjuk atau dipersiapkan oleh Nabi. Itu tidak ada. Pokoknya kalau Nabi meninggal dunia, wafat, sudah tidak ada. Ini namanya fatrah, terputus. Nah, jadi sekarang ayat ini menjelaskan bahwa di antara tujuan kitab-kitab dan rasul-rasul datang adalah menjelaskan kepada manusia ini. Yubayyinu, menjelaskan lakum kepada kalian. Ala fatrati minar rasul. Adanya pendapat bahwa ada keterputusan daripada rasul. Ya. Antakulu, sehingga kalian berkata. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ada fatrah. Fatrah adalah keterputusan daripada rasul. Ya. Sehingga kemudian kalian berkata, antakulu, kalian mengatakan, kalian berpendapat, maja'ana min bashir, tidak ada lagi yang datang kepada kami. Berita dari langit sudah tertutup. Setelah Nabi wafat tidak ada lagi. Maja'ana min bashirin, tidak datang lagi kepada kami manusia biasa membawa berita gembira dari Allah. Wala nazir, dan tidak ada lagi nazir. Maka Allah mengatakan, faqad ja'akum, sungguh selalu datang kepada kalian. Qad ja'akum, selalu datang kepada kalian. Kata-kata ja'akum ini bentuk madhi tapi digunakan untuk masa-masa berikutnya. Nah, menggunakan masa akan datang tetapi menggunakan bentuk madhi artinya apa? Selalu, pasti akan selalu, pasti akan selalu datang kepada kalian apa? Basyiru wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi faqad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT terhadap segala sesuatu berkuasa. Masa tidak bisa lagi meneruskan agamanya sendiri? Coba. Tuhan punya Islam, katanya agama Tuhan. Habis itu tidak kuasa lagi meneruskan agamanya melalui manusia suci. Sehingga kemudian diambil alih oleh manusia biasa. Nah, ini kan fatal jadinya. Begitu agama langit diambil alih oleh manusia bumi, apa yang terjadi? Terbuka peluang yang sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk terjadinya campur tangan manusia, sehingga terjadi tahrif, disadari atau tidak disadari. Supaya tidak terjadi tahrif, maka akan selalu ada ja'akum basyirun wa nadhir. Selalu datang kepada kalian basyir wa nadhir. Tidak pernah terjadi yang namanya fatrah, terputus. Ya. Jadi tidak pernah terputus yang namanya itu. Makanya jemaah sekalian, orang masuk neraka nanti di akhirat apabila berpendapat bahwa tidak ada lagi nabi yang datang. Ya, sehingga kemudian ditolak seperti yang ada di dalam surat yang ke 76 atau 67, di surat 67 bukan 76. Surat Al-Mulk. Kita baca dari ayat 9. Ayat 9. Ini ayat 8 yang kita baca dari 8. Takadu tamayyaz minal ghaid. Hampir-hampir saja
orang-orang yang akan masuk neraka pada saat itu dirinya terbelah karena mendengarkan suara api neraka yang menggelegar. Kullama ulqiya fiha, setiap kali ulqiya fiha, dilemparkan fiha ke dalam neraka itu fojun, satu kelompok, satu kumpulan manusia yang sependapat senasib dulu dunia. Sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka bertanya dulu kepada mereka. Apa bertanya? Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian nadhir? Coba yang ditanyakan, apakah tidak datang kepada kalian nadhir? Kenapa nadhir? Karena ini neraka. Kalau basyir itu kan surga, kabar gembira tentang surga, nadhir peringatan tentang neraka. Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Apa jawabannya? Qalu, barulah mereka mengakui, bala, datang sebenarnya Tuhan. Qad ja'ana nadhir, sungguh datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan dari kamu ya Allah. Tetapi fakadzabna, kami mendustakannya. Kami mendustakan, kami menolaknya. Kenapa? Karena waktu itu yang berbicara adalah fitrah kita. Kita tidak bisa mengarang lagi cerita pada saat itu. Fakadzabna, kami mendustakannya. Jadi ja'ana nadhir, datang kepada kami nadhir. Ini tulisannya sama. Ja'ana nadhir, ini sama tadi di sini. Ya. Coba perhatikan tadi di sini, ya ini. Kata-kata ja'a juga tadi muncul di ayat surat Al-Maidah tadi ya. Jadi surat Al-Maidah tadi kita lihat. Ya. Ini surat Al-Maidah tadi di sini. Ya. Ini ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya. Jadi ini muncul lagi di surat Al-Mulk ini. Ya. Ya, jadi fakadzabna, kami mendustakan yang datang itu, nadhir itu. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan siapa lagi. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi. Itu urusan kami manusia. Bukan urusan Tuhan lagi. Ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apa-apa lagi, siapa-siapa lagi. In antum, tiadalah kalian, maksudnya kami berkata kepada orang yang mengatakan ada pengganti Nabi, in antum, tiadalah kalian ini illa fi dhalalin kabir, kalian semuanya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang berkata bahwa ada pengganti setelah Nabi, yang dipersiapkan Nabi, ditunjuk Nabi, justru dituding sebagai berada dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin mubin, tiadalah kalian siapa? Yang berpendapat bahwa masih ada yang diutus Nabi setelah Nabi wafat, itu adalah kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Itu tidak benar. Yang benar ialah Nabi pergi, sudah selesai. Urusan agama, urusan kami selanjutnya. Maka setelah itu, kalau agama tadinya diatur oleh nabi-nabi atau ke manusia-manusia suci, insan-insan ilahiyah, insan-insan kamil, maka sekarang diatur oleh raja-raja yang serakah akan kekuasaan, sehingga agama hanyalah dijadikan sebagai jubah saja untuk mempertahankan dinasti kekuasaannya, agar hanya berhenti pada turunan-turunannya saja. Tidak peduli apakah turunannya itu jahat atau tidak jahat. Inilah yang menyebabkan kemudian agama mengalami tahrif, karena agama dijadikan sebagai alat untuk berkhidmat kepada kekuasaan politik yang arogan. Harusnya kan kekuasaan politik takluk kepada agama. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi qad hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang ya'tasim billah, sungguh akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian pasti akrab dengan gambar ini. Ini orang berkhutbah atau orang yang mengajar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi sini katakan bertakwalah kepada Allah ini. Yang dipanggil adalah orang beriman ini. Wahai orang-orang beriman, sama dengan orang berpuasa juga. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan takwa yang hak ini. Dengan takwa yang hak, yang hakiki, yang hakikat. Bukan takwa dalam pengertian lisan. Bukan takwa dalam pengertian baju, kan ada namanya baju takwa. Ya. Jadi, tapi dalam pengertian hakikat, sebenar-benarnya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa Bapak Ibu sekalian khotib selalu membaca ayat ini kalau di mimbar, itu disunahkan oleh Nabi? Karena artinya apa? Tujuan daripada khotib di mimbar itu mengajak orang kepada takwa.
Khotib bukan untuk menjadi alat kepentingan politik praktis untuk memecah belah umat. Khotib itu adalah mempersatukan. Khotib itu hanya bertujuan datang untuk mengingatkan orang tentang kebenaran dan mencegah manusia daripada kemungkaran, siapapun pelaku kemungkaran itu. Ya. Jadi panggilannya para khotib melalui ayat ini adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Kamu menunjukkan bahwa ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Sedemikian pentingnya takwa sampai dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati illa kecuali dalam keadaan berserah diri, muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini adalah pesan takwa. Dan ini juga kalau berkaitan dengan takwa selalu berkaitan dengan akhirat. Di surat Al-Baqarah kita sudah lihat ayat mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Al-Baqarah 48. Wattaqu yauman la tajzi, dan juga 122 kalau tidak salah, 123. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada akhirat, suatu hari di mana pada saat itu tidak ada satu orang yang bisa mempengaruhi atau bisa membantu orang lain. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada satu hari di mana pada hari itu satu nafs tidak bisa membantu, menolong, meringankan beban seorang yang lain, walaupun itu adalah orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri, tidak bisa. Seperti mana juga Nabi Nuh tidak bisa meringankan istrinya. Kenapa? Karena pada saat itu orang adalah nafsi. Bisa saja Nabi Nuh meringankan istrinya kalau istrinya berwilayah atau ikut kepadanya, namanya syafaat. Tapi istrinya Nabi Nuh tidak ikut kepadanya, ya tidak bisa. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati sebelum kalian dalam keadaan berserah diri. Ini ayat mirip kita lihat bahwa kalau takwa itu selalu akhirat. Kita lihat tadi sini lihat ya. Ini kita lihat dulu Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ya, ayatnya tadi 48. Ya. Kita lihat pentingnya di takwa ya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Jadi intinya adalah takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada saat itu satu orang tidak bisa memberikan bantuan kepada satu orang yang lain. Ini juga bisa kita temukan dari surat Al-Baqarah juga. Ya, mirip. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Ayatnya 123. Ya. Nih, 123. Yang tadi ini adalah tadi 48. Ini adalah 123. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari atau bertakwalah untuk suatu hari. Artinya sebagai bekal di mana suatu hari, pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di mana pada saat itu satu nafs tidak bisa membantu nafs yang lain. Kita lihat lagi misalnya surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. 59 ya. Ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap nafs, setiap diri memperhatikan maqaddamat ligat, apa yang akan diperbuatnya buat hari esoknya, terutama di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini ittaqullah, di sini ittaqullah. Dua kata bertakwalah kepada Allah, kata kerja perintah atau amr. Ini namanya amr. Ittaqullah adalah kata kerja perintah, bil amr. Dan isinya adalah supaya kita mempersiapkan hari esok kita. Makanya kita sampaikan di sini, banyak orang kalau mendengar orang mati yang menyesal.
Aduh, saya tidak menjenguknya, saya tidak ketemu. Nggak perlu kita menyesal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tidak butuhkan juga. Yang harus kita lakukan adalah menjadikan kematian di antara kita sebagai cermin besar untuk melihat diri kita. Apakah kita sudah siap? Karena betapa banyak orang yang mengaku menyesal ditinggalkan oleh keluarganya, tetapi setelah itu dia juga tidak mempersiapkan diri. Ngaji kagak. Ya, belajar secara serius tentang ketuhanan kagak. Terus apa artinya air mata tadi? Ya, kalau kita merasa ditinggalkan, ya kita harus siap menyusulnya. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi katakan, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah. Jadi ini kata kunci. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini kita temukan berkali-kali di dalam Al-Quran. Kita balik lagi ke sini. Ini ada juga. Ya. Ini surat Al-Baqarah juga, 132. Surat Al-Baqarah juga. Ingat tadi surat Al-Baqarah kita temukan 248, ayat 123. Sekarang ayat 132 lagi, mirip. Apa isinya? Wa wassa biha Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengan pesan-pesan tadi, banihi, anak-anaknya, berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan begitu ya Nabi Yaqub. Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya? Ya bani, ya wahai anak-anakku, innallaha, sungguhnya Allah, istafa, telah memilih lakum, untuk kalian, ad-din, agama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti isinya sama walaupun tidak ada kata takwa di sini. Kenapa? Karena isinya adalah wala tamutunna illa wa antum muslim. Sama tadi di sini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah berserah diri. Apa buktinya kita berserah diri? Meninggalkan, menyiapkan waktu kita, meninggalkan seluruh aktivitas kita. Untuk apa? Datang kepada Allah. Apa buktinya kita datang kepada Allah? Ya melalui kitab sucinya. Kita sudah lihat tadinya, dibacakan kepadanya kitab suci. Karena representasi Allah di tengah-tengah kita yang bisa kita baca sekarang cuma kitab suci, Al-Quran. Nah, kalau kita tidak memperdalam Al-Quran, kalau kita tidak mau mengorbankan waktu kita untuk menyimak, mendengarkan Al-Quran, lalu apa tandanya kita mencintai Allah? Apa tandanya kita mencintai Allah kalau kita tidak mencintai kitab sucinya? Coba saja Bapak Ibu sekalian di rumah saja misalnya, tidak mau makan makanan istrinya saja, apa yang terjadi kemudian? Pasti istrinya marah. Ya, kenapa? Karena salah satu tanda cinta kita kepadanya adalah mengambil menggunakan persembahannya kepada kita, makanan yang dibelikan, baju yang dibelikan, dan seterusnya. Nah, begitulah juga dengan Allah SWT. Jadi tidak ada tanda kita mencintai Allah kalau kita tidak mencintai kitab sucinya. Ini patokan. Ini adalah parameter. Ini adalah tolok ukur. Ya. Maka tidak ada orang yang membuktikan dia mempersiapkan diri, berserah diri kepada Allah sebelum dia mati, kecuali kalau dia tidak membaca Al-Quran. Dan jemaah sekalian, setiap saat kita bisa mati. Kita tidak tahu kapan matinya, maka harus kita menganggap bahwa sebentar, esok, lusa kita akan mati. Ya, kemarin ada kecelakaan kereta di Indonesia, di Jakarta, di Pulau Jawa sini, meninggal orang. Kereta tabrakan di rel yang sama, kan? Menurut kita tidak mungkin, masa satu rel, kemudian bertemu dua kereta dari arah yang berlawanan, kan tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi ini benar-benar terjadi. Satu dari arah utara, satu dari arah selatan. Benar-benar mengadu itu kereta. Dan kita lihat meninggal dunia beberapa orang. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai artinya apa? Kematian itu selalu tak terduga. Karena kematian selalu tak terduga, ya kita harus mempersiapkan diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan sudah berserah diri kepada Allah SWT. Dan serah diri kepada Allah dibuktikan dengan
menyerahkan waktu kita untuk kitab sucinya. Ini pentingnya namanya bersatu. Kalau kita selalu bersatu, berjemaah itu kan sebetulnya tujuannya bersatu. Jadi berjemaah itu bersatu. Imamnya satu, pimpinannya satu, pimpinannya berdoa kita ikut berdoa, pimpinannya takbir kita ikut takbir, dan seterusnya. Wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tadi kita sudah bahas sebelumnya, ayat 101 tadi. Sekarang, wa'tasimu bihablillah, iktisamlah kepada tali Allah. Ini menggunakan kata hablullah, tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah. Apa tadi Allah? Ya, tadi ayat sebelumnya. Bapak Ibu masih ingat tadi sini? Ya, kita lihat dulu sini. Ya, ini tadi nih. Wa kaifa takfuruna, ini tadi nih. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Wa may ya'tasim billah, siapa yang iktisam kepada Allah, maka dahudiya ila siratal mustaqim. Nah, jadi artinya apa? Ketika berpegang teguh ke sini, ya'tasim billah berarti adalah ya'tasim bihablillah. Kenapa? Hablnya adalah rasulnya. Karena rasulnya adalah merupakan representasi daripada ayat Allah tadi. Nah, jadi saya kira jelas Bapak sekalian. Maka kalau kemudian di ayat ini, ayat 103, ya, kemudian dimunculkan ayat berbunyi ini, ya, berarti adalah merupakan kelanjutan dari ayat 101 tadi. Ya. Wa'tasimu bihablillah, karena ada tadi rasul di tengah-tengah kalian, yang merupakan representasi daripada ayat-ayat Allah, maka wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali tersebut. Jadi tali Allah tadi adalah rasulnya, manusia suci, insan kamil yang selalu ada di tengah-tengah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ittisamlah, berpegang teguhlah bihablillah, melalui tali Allah, jami'a semuanya. Jadi jami'a semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan baru kemudian di larangan, wala tafarraqu, dan jangan kau berpecah. Larangan. Kata-kata tafarraqu di sini bisa bermakna berlepas diri daripada tali tersebut. Ini kan habl. Tafarraqu itu bisa berarti lepas dari habl. Tafarraqu juga bisa bermakna pecah. Tetapi bisa digabung keduanya. Penyebab orang pecah itu karena apa? Karena lepas daripada tali agama Allah. Coba lihat tadi, kenapa Palestina bisa bawa belur? Negara Islam di seluruh dunia kan banyak sekali. Anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ya, itu kan banyak sekali. Negara mayoritas Islam banyak. Tapi kenapa Palestina menjadi merana? Kalau bukan Iran yang membantunya melalui berbagai macam upaya, coba apa yang terjadi dengan Hamas? Ya. Lalu yang lain, Islam yang lain kemana? Ya, penyebabnya karena tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah. Masing-masing mementingkan kepentingan nasionalnya saja. Masing-masing mementingkan kepentingan kekuasaan daripada penguasa-penguasa setempat saja. Ya. Mana mau peduli dengan Palestina, peduli amat. Ya. Yang penting keturunan saya tetap jadi raja. Yang penting kekuasaan saya masih tetap eksis. Persoalan Palestina itu adalah peduli amat. Nanti kita kalau selesai bawa belur, kita kasih obat-obatan, nanti kita kasih air minum, nanti kita kasih, itu saja. Ya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah jami'a semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ingat ini, la tafarraqu. Ya. Dan ini ayat ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. La tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru, ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat Allah kepada mereka? Mungkin kita katakan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak ada secara tertulis kalau tidak ada secara berbicara. Al-Quran ini dalam bentuk mushaf tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah ada Al-Quran tertulis kalau tidak ada Nabi menerima wahyu? Tidak bisa. Jadi nikmat di sini adalah kenabian, Rasul. Adanya selalu tadi Rasul, ataukah di tengah-tengah kita selalu ada wakil Rasul di tengah-tengah kita, seperti yang kita baca tadi di ayat 101. Tadi wa kaifa takfuruna billah wa kuntum
wa fikum rasul, dan di tengah kalian ada rasul. Jadi wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Ketika kalian dulu adalah adaan bermusuh-musuhan, bermusuh-musuhan. Ya. Lihatlah Saudi dulu memerangi Yaman dengan apa namanya? Dengan alasan melindungi presiden yang kalah dalam pemilu. Kemudian lahirlah perang memerangi Yaman. Nah, ternyata ujungnya ketahuan di belakangnya semua Amerika, supaya Yaman jangan dikuasai oleh kelompok yang bertentangan dengan kepentingan Amerika dan Israel. Ternyata setelah Yaman dikuasai oleh Houthi, menjadi malapetaka bagi Israel sekarang. Jadi kita tahu sekarang atas nama siapa Saudi dulu memerangi Yaman. Pasti atas kepentingan majikan-majikan mereka di Eropa yang haus akan darah. Ya. Yang tidak pernah berbicara dan mengenal kemanusiaan. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum, ketika kalian semuanya adaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu dengan nikmat ini Allah menyatukan kalbu-kalbu kalian. Di sini juga bagus terjemahnya, menjinakkan. Menjinakkan. Bisa juga. Kata jinak itu artinya gampang diatur. Lihat saja namanya jinak. Kalau hewan-hewan jinak itu kan gampang diatur. Ya, bisa dipegang dan sebagainya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan kalbu di antara kalian. Fasbahtum, kemudian menjadilah kalian binikmatihi tadi, nikmatnya tadi. Jadi dengan nikmat ini kemudian disebutkan lagi di sini nikmatihi, ya. Dari sini ke sini. Fasbatum binikmati, dengan nikmat ini ikhwana, bersaudara. Jadi bersaudara. Jadi fasbatum binikmati ikhwana, maka menjadilah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar. Wa kuntum, dan kalian semuanya tadinya sebelum datang nikmat Allah, sebelum kalian berwilayah, sebelum datang Rasul, ala syafa hufrati minan nar, sudah berdiri di tepi jurang api neraka. Kenapa disebut berdiri di tepi jurang? Karena tinggal menunggu kematian. Begitu meninggal dunia langsung jatuh ke dalam api neraka. Lalu kemudian dengan nikmat Allah ini, dengan kenabian, dengan Rasul tadi, dengan hablullah ini, maka kemudian fa'ankadakum, Allah menyelamatkan kalian minha, daripadanya. Jadi ini ada terjemahan yang tidak ada di sini. Di sini artinya fa'ankadakum, dia menyelamatkan kalian minha, dari neraka ini. Ya. Jadi haknya di sini adalah dari sini neraka. Ya. Fa'ankadakum minha, dia menyelamatkan kalian dari api neraka. Melalui siapa? Melalui nikmat ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan petunjuk. Jadi la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ya, tahtadun. Ini artinya apa? Petunjuk hanya kita bisa dapatkan kalau mengikuti alur ini. Ya. Coba kita lihat lagi di sini jemaah sekalian. Ini ada juga habal yang terbuat dari bukan yang kuat, tetapi habelnya kayak sabut kelapa, itu gampang putus dan terbakar. Kita semua pasti kenal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin. Abi Lahab wa tab. Celakalah, binasalah yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan benar-benar binasalah dia. Nah, kita lihat apa sebabnya. Fi jidiha, ini terutama istrinya di sini. Wa imra'atahu, dan istrinya masuk dalam neraka bersamanya. Hammalatal hatab. Kenapa istrinya ikut masuk dalam neraka bersama dengan suaminya? Karena hammalatal hatab, kerjanya adalah membawa kayu bakar. Kayu bakar yang memprovokasi orang, membuat pecah belah orang. Fi jidiha, di lehernya. Habel, ini ada habel juga. Tapi habelnya bukan minallah, tapi min masad, dari sabut kelapa. Apa itu sabut kelapa? Kelapa, Bapak Ibu tahu kelapa, di depannya, di luarnya kan ada kulitnya, itu ada sabut di sana. Nah, sabut itu buat apa biasanya? Dibakar. Kan sabut itu biasanya buat bakar-bakaran, bakar ikan, bakar singkong, itu bagus tuh. Ya.
Jadi jemaah sekalian sebagai sabut itu gampang putus, gampang terbakar. Kalau kita punya tali yang terbuat dari sabut kelapa, menggantung sesuatu dan kita tidak bisa menjatuhkannya, gampang, bakar aja itu pasti jatuh, terputus. Kenapa? Gampang sekali terbakar. Nah, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya, di kepalanya, di dalam dirinya, di dalam dadanya, yang ada hanya ada tali yang sangat rapuh. Nah, maka kita diminta supaya berpegang kepada tali yang tidak rapuh. Apa itu tali yang rapuh? Tali yang dibuat oleh manusia. Apa itu tali yang tidak rapuh? Yang berasal dari Allah. Hablum min Allah tadi. Jadi ada hablum min Allah, adalah hablum mim masad. Jadi ada dua. Hablum min Allah dan hablum mim masad. Ada lagi hablum minanas, tetapi harus merupakan kelanjutan daripada hablum min Allah. Ya, seperti itu. Jadi ada hablum minanas, tetapi harus kelanjutan daripada hablum min Allah. Kalau hablum minanas bagus, asal jangan hablum mim masad. Jadi ada hablum mim masad. Ya. Coba kita lihat dari sini. Ya. Ini surat Al-Imran 112. Nanti kita ketemu pada hari Selasa ya, karena hari Rabu akan datang, karena 2 kali pertemuan. Ya. Ini 112, ayat 111 sampai 115. Nah, Allah berfirman, duribat alaihimuz zillah. Orang-orang yang tidak berpegang kepada tali agama Allah, ini kelanjutannya tadi 103 yang kita baca. Duribat alaihimuz zillah, maka ditimpakanlah kepada mereka adzillah, kebinasaan, kehinaan, aina masukifu, di mana saja berada. Mereka semuanya menjadi egoistik, hanya menjadi penonton pasif terhadap pembantaian 22.000 rakyat Palestina. Sementara mereka semuanya itu adalah orang Islam. Bahkan Mesir sendiri, Mesir itu bukan hanya bertetangga dengan Gaza, tetapi sama-sama mazhabnya mazhab Syafi'i, tetapi perbatasan ditutup. Dan hanya bisa menjadi penonton pasif terhadap pembantaian puluhan ribu anak-anak dan perempuan di sana. Duribat alaihimuz zillah, akan ditimpakan kepada mereka kehinaan, aina masuqifu, di mana saja mereka berdiam tinggal. Illa, kecuali, jadi ingat. Jadi selain daripada yang berpegang kepada tali agama Allah, pasti akan ditimpa dengan kehinaan ini. Duribat alaihimuz zillah, ditimpakan kepada mereka kehinaan, menjadi bangsa pariah, menjadilah mereka kelas sudra. Ya. Aina masukifu, di mana saja mereka tinggal, di negara manapun mereka tinggal. Illa, kecuali bihablim min Allah, kecuali benar-benar dia berpegang teguh kepada tali Allah. Wa hablim minan nas. Nah, baru nih. Hablum min Allah wa hablum minan nas. Nah, artinya apa? Hablum minan nas di sini adalah kelanjutan daripada hablum min Allah. Jadi kecuali ini hablum bihablim min Allah wa hablim minan nas. Ini sampai di situ saja. Baru ini kembali ke sini. Ini ada kata-kata duribat alaihimuz zillatu aina masukifu. Kalau kita potong di sini baru ba'u bi ghadabin, dan mereka juga akan mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan min Allah, dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan diberikan kepada mereka kelemahan, tak berdaya, powerlessness, ketidakberdayaan. Zalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka itu kanu adalah yakfuruna bi ayatillah, karena mereka tadi mengingkari ayat-ayat Allah yang tadi disebut dengan fikum rasuluhu. Mereka mengingkari ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya, bahkan membunuh nabi-nabi. Bukan hanya nabi, tapi wakilnya nabi yang ditunjuk oleh nabi, keturunan nabi juga mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya, anak-anak nabi, cucu-cucu nabi mereka bantai dengan sangat dahsyat. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Zalika, demikian itu bima asau, karena mereka telah memiliki kedurhakaan daripada ketakwaan. Bukan takwa tetapi asa. Asa itu artinya durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan karenanya mereka melampaui batas, karena mereka menolak insan samawi, manusia langit, yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya untuk meneruskan agama samawi ini. Jadi wa kanu ya'tadun, mereka semuanya melampaui batas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jelas sekali ya. Mari kita terus lagi tadi. Jadi kita lihat dulu tafarraku di sini, wala tafarraku. Ini berkaitan tafarraku itu kembali berpecah belah ataukah menyimpang dari agama fitrah. Karena agama fitrah itu adalah hablum minallah tadi. Ya. Wa tasimu bihablillah,
Kenapa Allah mengatakan berpegang teguhlah kepada hablullah? Karena hablullah itu adalah fitrah kita sendiri. Ya, coba kita lihat di sini. Surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. Jadi surat 30 ayat 30. Surat Ar-Rum. Jadi Rum itu artinya Romawi. Kebetulan di majelis kita ini alhamdulillah ada jemaah kita namanya Pak Rum. Rajin sekali mengaji. Ya, Rum. Fa'akim wajah kali dini hanifah. Maka hadapkanlah wajah kamu lidini kepada agama hanifah dengan lurus. Fitrat Allah, karena kehanifan kita itu akan membawa kita kepada fitrah kita, yaitu fitrah Allah, allati fataran nas alaiha. La tabrila li khalqillah, tidak akan pernah terjadi perubahan atas konstruksi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna, akan tetapi aksaran nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun. Munibina ilahi, ikutilah orang yang kembali kepadanya. Jadi ikutilah orang kembali kepadanya, itu tadi fitrah. Karena fitrah kita itu adalah sebetulnya mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Munibina ilahi. Jadi fitrah kita itu adalah semacam Google Map untuk membawa kita kepada Allah SWT. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi minal musyrikin, orang yang syirik, mempersekutukan Tuhan. Siapa itu orang syirik? Nah, ini jawabannya. Orang syirik mempersekutukan Tuhan itu bukan yang menyembah kuburan, bukan yang menyembah batu-batu atau menyembah pohon di sini, tetapi minal ladina, dari di antara orang-orang yang farraqu dinahu, memecah belah agamanya. Kenapa bisa memecah? Karena lepas daripada hablullah. Begitu kita lepas dari hablullah, pasti kita akan menciptakan habal-habal kita masing-masing, dan setiap habal yang bukan hablullah adalah hablum mim masad, adalah tali yang terbuat dari sabut kelapa. Jadi minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan menjadilah mereka syi'an, bergolongan-golongan. Kullu hizbin, setiap golongan, bima ladahim farihun, terhadap kelompoknya berbangga-bangga. Ya, mujahidin A membanggakan dirinya ingin mendirikan negara khilafah di negaranya orang, negara Islam, di negara yang sudah mayoritas Islam. Ini lagi melakukan macam-macam. Tapi begitu Palestina dibantai, mereka semuanya hilang, diam. Ya. Ketika Iran membantu Palestina, Gaza, dan sebagainya, tiba-tiba meledak 2 bom besar di Iran ketika orang berkumpul di dekat kuburan memperingati hari kematian Jenderal Soleimani. Lalu kemudian Amerika tidak mengaku, Israel tidak mengaku, tiba-tiba muncul ISIS mengaku. Coba. Artinya apa? Ketahuan kalau ISIS adalah Amerika dan Israel itu sendiri, karena hanya Israel dan Amerika lah yang paling marah kepada Iran. Kullu hizbin bima ladahim farihun. Setiap hizb terhadap apa yang ada pada mereka, dia bangga-banggakan. Kita kembali lagi ke sini. Jadi Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullah. Begitulah Allah menjelaskan bagi untuk kalian ayatihi, ayat-ayatnya la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita mengikuti petunjuk tadi. Hudiya ila siratin mustaqim. Tadi ayat 101. Hudiya ila siratin mustaqim. Coba dengarkan dulu ini Pak sekalian. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan negara-negara Muslim untuk mengirim senjata ke Palestina. Menurutnya, perlawanan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kekerasan Israel. Hal itu disampaikan Raisi dalam KTT Arab Islam di Riyadh pada Sabtu 11 November. Ia menilai negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara mayoritas Muslim, harus memastikan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, Raisi mengimbau kepada peserta KTT yang hadir untuk mengambil sikap jelas dan memilih di pihak mana mereka berada. Ia menyinggung kembali kekejaman tentara Israel yang mengebom rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah. Banyak warga sipil tak berdosa yang akhirnya terbunuh dalam pengeboman tersebut. Raisi lantas menyerukan sanksi dan boikot energi terhadap Israel sebagai pembalasan.
Negara-negara Muslim diminta untuk mengakhiri hubungan dagang dengan Zionis. Selain itu, juga menghindari pembelian produk atau barang jadi dari Israel. Download Tribun X. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira kan jelas tadi. Ya, kalau coba semua umat Islam melakukan hal yang sama, Israel tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah, makanya dikatakan wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian satu umat. Dan kita sudah lihat sekarang umat itu yang mana kalau kita lihat tadi dari pembahasan Raisi. Dari sekian negara-negara anggota Liga Arab dan juga OKI, Organisasi Konferensi Islam ataukah Islamic Organisasi OIC kalau tidak salah, Organization of Islamic Conference kalau bahasa Inggrisnya, Organization of Islamic Conference, organisasi konferensi Islam, digabung waktu di Riyadh tadi itu pertemuannya bulan November yang lalu. Pada saat itu korban masih di bawah 10.000. Sekarang sudah 22.000 lebih pada hari ini. Ya. Kenapa? Ya karena imbauan tadi tidak dilakukan. Yang melakukannya cuma Yaman aja, Houthi, yang menyerang kapal-kapal yang menuju kepada Israel. Ya. Nah, maka Allah mengatakan wal takum minkum, harus ada di antara kalian nih. Wal takum dari kata kana yakun, harus ada minkum di antara kalian, ummatun, satu umat. Jadi inilah yang disebut dengan umat yang terbaik nantinya. Apa yang dilakukannya? Yada'una ilail khair, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kebaikan. Al khair ini adalah kita artikan persatuan. Sebaliknya, wa ya'muruna bil ma'ruf, menganjurkan orang untuk saling membantu ma'ruf, membantu. Baru wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Apakah kemungkaran yang paling nyata dan paling besar sekarang? Yaitu pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina. Mencegah semua pihak yang terlibat mendukung Israel langsung atau tidak langsung untuk melakukan kejahatan itu. Ya, melakukannya dengan berbagai macam cara. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, Houthi melakukan itu taruhannya besar. Kita tahu pelautnya ditembak kemarin sama helikopter Amerika. Jadi artinya apa? Ini bantuannya tidak main-main, bukan karena pengen dipuji, tetapi benar-benar karena Allah. Kenapa? Karena taruhannya nyawa mereka. Ya. Lihatlah Iran, sudah 3 jenderalnya yang dibunuh di Suriah karena mengatur sebetulnya siasat peperangan ini. Ya. Jadi taruhannya mereka besar. Ya. Tapi apa yang sebagian umat Islam katakan kepada mereka? Mereka justru diejek sebagai kelompok sesat. Ya. Di mana-mana disebut siapa yang tidak mengkafirkan orang Syiah berarti kafir juga, luar biasa. Ya. Jadi walaupun diperlakukan sedemikian rupa, tetapi tidak pernah berhenti mendukung saudara-saudaranya yang Sunni, yaitu di Gaza dan Palestina. Mereka tidak peduli dengan ejekan-ejekan seperti itu. Kenapa? Yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita anggap kemungkaran paling besar abad ini adalah berdirinya negara Israel di atas tanah-tanah orang Palestina. Bayangkan kalau ada orang perampok masuk di rumah kita, lalu kemudian perampok itu menguasai 8/9 daripada rumah kita, dan tinggal 1/9-nya kita disisakan di pojok sana yang berbau, yang pengap. Setelah itu selalu disiksa pula. Coba bayangkan ya sekalian. Hebatnya lagi, dunia berpihak kepada perampok itu dan menyalahkan orang yang punya rumah sebagai teroris kalau dia menentang untuk mengambil rumahnya. Kalau dia menentang perampoknya dan ingin mengambil rumahnya, mereka disebut sebagai teroris. Bayangkan Bapak sekalian. Nah, siapa yang bisa membantu mereka? Nah, inilah disebut dengan kemungkaran yang sebenarnya. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ulangi lagi Bapak sekalian, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang, ingat. Mereka itulah, ini kata kerja kata tunjuk. Ini namanya isim isyarah. Mereka itulah humul muflihun, adalah orang-orang yang al-muflihun, beruntung, menang di akhirat, dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah memilih memuji mereka dengan kata-kata, karena kan mengatakan ulaika ini Allah. Ulaika humul muflihun. Jadi kalau ingin menjadi muflih, ya ikutlah pada mereka. Siapa? Ya ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang banyak orang melakukan amar ma'ruf dan munkar, tapi cuma memecah belah umat Islam. Dia berpendapat bahwa tahlilan itu adalah munkar, maka harus dihentikan. Coba. Sampai dia
dia maki-maki orang di rumahnya. Di masjid orang menyanyi selawatan, lalu kemudian mereka gerbek, lalu kemudian mereka harus dihentikan. Itu yang disebut dengan yanhauna 'anil munkar. Tapi begitu Israel membunuh ribuan rakyat Palestina, mereka diam semuanya. Seakan-akan yang disebut musyrik itu hanyalah menyembah pohon kayu saja. Lupa kalau membiarkan kejahatan berlalu begitu saja, itu juga adalah kemusyrikan. Kenapa? Artinya bahwa kita telah mempertuhan diri kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflih. Coba kita lihat Jemaah sekalian terbagian ini 104. Nanti di sini muncul 110 ini, menguji kembali ini, coba lihat. Ali Imran 110. Mereka tadi dikatakan wal takum minkum ummatun, baru sini katakan kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Siapa? Ukhrijat linas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ya. Untuk mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi munkar ini. Ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba lihat urutannya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, baru wa tanhauna 'anil munkar, baru yang ketiga wa tu'minuna billah. Sehingga ada ahli tafsir mengatakan bahwa orang nanti disebut beriman kepada Allah kalau ikut dalam gerbong ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka benar yang dikatakan tadi Raisi bahwa kasus Palestina sekarang ini menjelaskan di mana kita berdiri. Jadi Raisi tadi mata Ibrahim Raisi, presidennya Iran mengatakan kasus Palestina sekarang, Gaza sekarang ini menjelaskan di mana kita berdiri. Kalau seandainya Gaza Palestina itu adalah Syiah, mungkin masih bisa semacam apologetik, mengatakan saya tidak berdiri, kan dia Syiah sesat. Tapi sekarang siapa yang mengatakan Palestina itu Syiah? Palestina ini adalah bermazhab Sunni Syafi'i. Ya, Gaza itu adalah Sunni Syafi'i. Ya. Lalu kemudian Jemaah sekalian sebagai apalagi alasan kita untuk tidak ikut terlibat dalam gerbong ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kalau tidak berarti kata Allah mereka tidak beriman kepada Allah. Kata para ahli tafsir itu dalam memahami urutan ini, karena urutan pertama ta'muruna bil ma'ruf, urutan berikutnya tanhauna 'anil munkar, baru wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum, seterusnya. Bahkan ahli kitab sekalipun kalau beriman seperti ini, maka dia termasuk baik bagi dia. Kalau ada ahli kitab di sana yang peduli kepada nasib Palestina, jauh lebih baik daripada orang yang mengaku Islam tapi tidak peduli kepada Palestina. Ya, teruskan lagi. Ya. Konflik pengurus takmir Masjid Al-Mutakun, Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri semakin meruncing, hingga berimbas pelaporan ke Polres Kediri Kota. Jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat. Kok bisa di masjid orang ribut seperti itu, berantem seperti itu, menjelang salat maghrib? Ya. Maka Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kamu jangan seperti itu. Wala takunu, jangan kamu seperti kalladzina tafarraqu ini tadi. Kembali lagi kali tafarraqu. Waqtalafu, hanya berbeda pendapat soal imam salat maghrib juga. Cuma persoalan si imam maghrib. Ya. Mimba dimaja ahmul baina, setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-Quran, kitab suci. Kitab suci mengajarkan kepada kita apa? Untuk mengalah kalau masalah seperti itu. Untuk memaafkan, ya udahlah Bapak aja yang menjadi imam. Kan begitu jemaah sekalian. Kenapa mesti harus ngotot? Ya. Harus berantem di masjid. Ya. Masjid artinya apa? Tempat sujud, tempat meletakkan kepala, ilmu ini di bawah. Ya. Tetapi justru di masjid orang berantem seperti itu. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan seperti itu.
Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah ada di tengah-tengah mereka Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran dijauhi. Dibaca tapi tidak disimak. Dibaca tetapi tidak ditadaburi. Makanya kita di sini tadarus dan tadabur, baca dan tadabur. Jadi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Apa kata Allah coba? Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu berada dalam azab yang besar. Ulaika mereka itu adalah lahum bagi mereka adzabun azim. Dapatkan azab yang agung yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah tadi apa masalahnya tadi? Ya dari atas. Tidak menerima nikmat wilayah. Tidak menerima tadi adalah hablullah. Sehingga terjadi perpecahan. Bahkan menentukan imam pun juga tidak bisa ada jalan keluar. Kenapa? Masing-masing kelompok. Ya, kenapa? Karena semua mengatakan ya, agama itu selesai pada zaman Nabi Muhammad kita. Setelah itu kita yang ngatur. Nah, ketika masing-masing ngatur, tidak bisa sepakat. Terjadilah perkelahian di dalam masjid. Dan bahkan lebih parah lagi, terjadi perang antar negara muslim sering terjadi. Ya. Apa sebabnya? Yaitu tadi. Al-Quran ditinggalkan. Makanya dikatakan di sini, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini ayat bisa memberikan gambaran kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita untuk ma'rifat kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat kepada nabinya, ma'rifat kepada wali-wali yang yang meneruskan ajaran nabinya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mohon maaf malam ini kita tidak ada pertanyaan dulu lagi ya. Karena ada wilada pada malam hari ini. Jadi dalam rangka wilada bukan persisnya, malah tadi ada dalam rangka wilada pada hari ini. Ada 3 oknum, ya, ada 3 orang yang kita peringati wiladahnya pada hari ini. Yang pertama adalah wiladahnya putri Nabi. Ya, putri kesayangan Nabi, yaitu Sayyidatul Fatimah Zahra. Sayyidatul Nisa'il Alamin. Ya, beliau lahir di bulan ini, lalu kemudian kita mengambil kesempatan pada malam hari ini untuk memperingatinya dengan ada cabutan bertuah. Ada sumbangan dari jemaah kita untuk memberikan cabutan bertuah kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ucapkan terima kasih kepada jemaah kita yang berasal dari Malaysia.